Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Arya TPDS, dimana pada video kali ini adalah sebuah video pembelajaran lanjutan dari video saya sebelumnya tentang materi segitiga. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menonton video saya sebelumnya tentang materi segitiga, kalian bisa lihat pada pojok kanan atas video ini akan ada informasi mengenai video saya sebelumnya mengenai materi segitiga pada bagian pertama tentang topik bahasan itu adalah jenis-jenis segitiga. Nah, pada bagian yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang besar sudut-sudut segitiga dan keliling dan luas segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya langsung masuk saja pada video pembelajarannya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu besar sudut-sudut segitiga. Besar sudut-sudut segitiga dia terbagi atas dua, yaitu sudut dalam segitiga dan sudut luar segitiga. Jadi sesuai dengan namanya, sudut dalam segitiga berarti dia sudutnya berada di dalam. Jadi sudutnya berada dalam segitiga. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar segitiga. Nah, jika kita potong pada setiap sudutnya, kita perhatikan garis kuning ini kita potong, sudut yang di atas kita potong, sudut yang di kiri kita potong, sudut yang di kanan juga kita potong. Nah, akan menjadi seperti ini. Sudut 1 kita namai sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Nah, jika ketiga buah sudut ini kita gabungkan atau kita satukan dia menjadi sebuah bangun datar, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3. Nah, di mana pada alasnya di sini dia membentuk sebuah sudut lurus atau membentuk sebuah garis lurus, ya di mana besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, jadi kesimpulannya adalah sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, itu untuk sudut dalam segitiga. Yang berikutnya sudut luar segitiga. Kita perhatikan bahwa ada segitiga ABC. Dan garis AB diperpanjang menjadi garis AB diperpanjang menjadi garis AD. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, lalu bagaimana cara mencari sudut luar segitiga? Kita simak bagaimana cara mencari rumusnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita perhatikan bahwa sudut bawah segitiga ABC pasti jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Nah, jadi yang dimaksud sudut luar itu adalah sudut yang di sini. Nah, ini adalah sudut luar. Nah, lalu bagaimana cara mencari rumus sudut luar? Nah, kita lihat di sini caranya. Jadi besar sudut ABC ditambah sudut A ditambah sudut C adalah 180 derajat. Nah, jadi sudut A ditambah sudut ABC ditambah sudut C adalah 180 derajat. Nah, maka menjadi sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Jadi sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Lalu untuk bentuk yang kedua, sudut ABD sama dengan sudut ABC ditambah sudut CBD. Kita perhatikan sudut ABD merupakan sudut lurus. Yang jelas artinya sudut yang bentuknya adalah sudut ABC ditambah sudut CBD. Nah, di mana besar sudut ABD ini adalah 180 derajat. Maka sama artinya juga dengan sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Nah, ini untuk bentuk yang kedua. Kita perhatikan di sini bahwa pada bagian yang ini sama dengan bagian yang ini. Nah, jadi sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Lalu sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Nah, dia bentuknya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut CBD atau sudut luar itu dapat dibentuk dengan cara sudut A ditambah sudut C. Jadi sudut A di sini ditambah sudut C, maka hasilnya adalah sudut luar. Nah, dengan catatan jumlah sudut dalam segitiga tidak berpelurus dengan sudut luar. Nah, itu dapat kita katakan besar sudut luar segitiga. Nah, jadi catatannya dia tidak berpelurus dengan sudut luarnya. Nah, di sini kan sudut luarnya berpelurus dengan sudut ABC. Jadi untuk mencari sudut luarnya di sini adalah sudut CBD adalah sudut A ditambah sudut C sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, seperti itu untuk sudut luar segitiga. Jadi untuk mencarinya tinggal dijumlahkan saja sudut A ditambah sudut C, asalkan dia tidak berpelurus dengan sudut luarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soal.
Nah, saya siapkan satu buah contoh soal. Nah, perhatikan. Pada gambar di samping, besar sudut BAC sama dengan 5x. BAC adalah 5x derajat. Nah, sudut ACD adalah 55 derajat. Dan sudut ADE itu adalah 114 derajat. Tentukan yang A besar sudut CAD, yang B besar yang B adalah nilai X, yang C besar sudut BAD. Kita mulai dari yang A, besar sudut CAD. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, kita perhatikan sudut CAD. Nah, sudut CAD dia berada dalam segitiga CDA atau ACD. Nah, untuk mencari besar sudut CAD itu dengan cara kita perhatikan segitiga CDA dan sudut luar ADE. Sudut luar ADE. Nah, di mana untuk mencari sudut luar, caranya adalah kita akan menjumlahkan dua buah sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luarnya. Nah, jadi sudut ADE itu sama dengan sudut CAD ditambah sudut ACD. Jadi sudut ini ditambah sudut ini. Jadi sudut ini belum kita ketahui. Nah, jadi caranya adalah kita tinggal ganti saja sudut ADE ini adalah 114 derajat sama dengan sudut CAD ditambah sudut ACD. Jadi langsung kita selesaikan 114 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan sudut CAD. Maka besar sudut CAD adalah 59 derajat. Jadi di sini besar sudutnya, nah saya iris dulu nih. Biar gampang lihatnya. That's all 59 derajat. Nah, ini untuk sudut CAD. Nah, untuk yang B nilai X. Perhatikan segitiga BCA dan sudut ACD Nah, di sini ada sebuah segitiga dan ada sebuah sudut ACD, di mana sudut ACD ini adalah sudut luar dari segitiga BCA. Maka didapat sudut ACD sama dengan sudut A ditambah sudut B. Jadi sudut A ditambah sudut B. Nah, untuk mencari sudut luar adalah dua buah sudut dalam segitiga dijumlahkan asalkan dia tidak berpelurus dengan sudut luarnya. Jadi yang tidak berpelurus kan sudut A dan sudut B, sedangkan sudut C berpelurus dengan sudut ACD. Maka sudut ACD kita masukkan adalah 55 derajat sama dengan 5x ditambah 6x. Nah, 5 tambah 6 adalah 11x. Maka langsung kita selesaikan. 55 dibagi 11, maka X adalah 5 derajat. Ya, jadi nilai X-nya adalah 5 derajat. Jadi kalau ini kita ganti, kita coba masukkan di sini. Jadi 5 kali X, 5 kali 5 adalah 25 derajat. Nah, lalu 6 kali 5 di sini maka 30 derajat. Nah, jadi besar sudut A itu adalah 25 derajat, besar sudut B adalah 30 derajat untuk segitiga BCA. Nah, itu untuk nilai dari X. Lalu besar sudut BAD. Nah, kita hapus dulu. Besar sudut BAD. Nah, sudut BAD itu didapat dari sudut BAC ditambah sudut CAD. Nah, jadi sini sudut BAC ditambah sudut CAD. Jadi sudut BAC adalah 5x, atau mungkin kita ganti saja menjadi 25 ditambah 59 karena sudut CAD adalah besarnya 59 derajat. Nah, di sini maksud saya adalah sudut CAD. Misalnya CAD. So, sudut CAD adalah 59 derajat. Nah, lalu besar sudut BAD maka 5x ditambah 59. Maka 5 kali 5 ditambah 59. Nah, 5 kali 5 adalah 25 ditambah 59, maka hasilnya adalah 84 derajat. Jadi besar sudut BAD itu adalah 84 derajat. Nah, itu untuk contoh soal mengenai besar sudut-sudut segitiga. Nah, semoga dapat dipahami. Yang berikutnya kita akan masuk keliling dan luas segitiga. Seperti yang kita ketahui bahwa
keliling dan luas segitiga sudah sempat kita dapatkan saat di sekolah dasar dulu. Nah, di mana kita perhatikan ada sebuah segitiga A, B, C dengan kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Jadi A ini adalah sebuah sisi, A ini adalah sebuah sisi, B ini adalah sebuah sisi, dan C ini adalah sebuah sisi. Jadi ini adalah sisi A, ini sisi B, dan sisi C. Jadi A ditambah B tambah C menjadi keliling sebuah segitiga. Lalu untuk luas sebuah segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Seperti biasa, alas merupakan sebuah sisi dan tinggi merupakan garis yang tegak lurus dengan alasnya. Jadi kita perhatikan bahwa tinggi itu adalah garis CD karena dia tegak lurus dengan alas AB atau sisi AB. Nah, itu untuk luas segitiga. Lalu kita misalkan coba di sini kita perhatikan. Di sini ada dua buah sisi yang tegak lurus. Ada sisi GE dan sisi EH. Dia juga tegak lurus. Nah, untuk mencari luasnya sama. Jadi luas EFG itu dapat dari setengah dari alas kali tinggi. Jadi kalau EFG, luas segitiga EFG ini kita misalkan sebagai EF sebagai alas, maka tingginya adalah GE. Maka menjadi setengah kali EF kali GE. Atau luas EFG kita dapatkan dari setengah kali FG, karena FG di sini sebagai alas dan EH sebagai tinggi karena dia tegak lurus dengan sisi GF atau FG. Nah, maka luasnya menjadi setengah kali FG kali EH. Itu untuk luas segitiga. Nah, jadi kita bisa menggunakan luas atau kita bisa menggunakan tinggi yang ini atau tinggi yang ini. Tentu alasnya berbeda. Kalau kita menggunakan tinggi yang ini, maka alasnya adalah EF karena dia tegak lurus dengan EF. Kalau kita menggunakan tinggi yang ini atau EH, maka alasnya kita gunakan adalah FG karena dia tegak lurus dengan EH tegak lurus dengan FG. Nah, itu untuk mencari luas segitiga. Yang berikutnya, misalkan nih, luas segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Kita tidak mengetahui tinggi dari segitiga tersebut. Yang ada hanya sisi-sisinya. Jadi misal seperti ini. Ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, caranya untuk mencari luasnya adalah luasnya sama dengan akar S dalam kurung S dikurangi A kurung tutup dalam kurung kembali S dikurangi B dalam kurung kembali S dikurangi C, yang dimana S itu merupakan setengah kali kelilingnya. Nah, S itu merupakan setengah kali kelilingnya. Jadi S di sini kita dapatkan dengan setengah dikali kelilingnya. Kelilingnya adalah A ditambah B tambah C. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi S itu dapat dari setengah kali A tambah B tambah C. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung simak pada contoh soalnya. Di sini sudah saya siapkan dua buah contoh soal untuk keliling dan luas segitiga. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita perhatikan. Pada gambar di samping, segitiga DEF siku-siku di E. Nah, dia memiliki siku-siku di E di sini. Dan EG tegak lurus terhadap DF. EG tegak lurus terhadap DF. Nah, seperti kasus yang tadi, ada dua buah sisi yang tegak lurus. Nah, ada sisi EF dan sisi EG. Nah, panjang DE adalah 12 cm, lalu panjang EF adalah 9 cm, dan panjang DF adalah 15 cm. Jadi DF ini adalah 15 cm. Nah, hitunglah panjang EG. Nah, kita disuruh mencari panjang EG. EG ini adalah di sini. EG ini merupakan salah satu tinggi dari segitiga. Nah, caranya seperti apa? Caranya simpel saja, sesuai dengan rumusan tadi. Untuk mencari sebuah segitiga, kita bisa menggunakan alasnya ini dan tingginya ini. Itu sama artinya dengan menggunakan alas yang ini dan tinggi yang ini. Jadi, penyelesaiannya adalah luas segitiga DEF didapat dari setengah kali DE kali EF, DE sebagai alas dan EF sebagai tinggi. Nah, itu sama artinya dengan setengah kali DF di sini adalah alas dan
EG adalah tinggi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja DE dan EF-nya 12 kali 9. Lalu DF-nya adalah 15 cm. Nah, EG belum kita ketahui karena ingin kita cari sekarang. Maka kita tinggal coret, ini menjadi 6 kali 9. Lalu ini coret, ini menjadi 7,5. Nah, maka didapat 54 sama dengan 7,5 EG. Nah, karena EG ini kita misalkan sebuah variabel. Nah, untuk mencari panjang EG, kita tinggal membaginya dengan koefisiennya. 54 dibagi 7,5. Maka panjang EG adalah 7,2 cm. Nah, ini untuk panjang EG. Jadi tinggi dari EG ini adalah, atau panjang sisi dari EG ini adalah 7,2 cm. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Lalu contoh soal yang kedua. Kita perhatikan. Panjang sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, kita perhatikan yang diketahui hanya sisi-sisinya saja. Nah, maka dapat kita gunakan luas berdasarkan sisi-sisinya. Yaitu penyelesaiannya, kita misalkan dulu A ini adalah 10, B adalah 24, dan C adalah 26. Maka kita mencari S terlebih dahulu. Kita mencari setengah dari kelilingnya atau S kali kelilingnya. Nah, di mana setengah kali A tambah B tambah C. Maka dapat 10 tambah 24 ditambah 26 menjadi setengah kali 60. Maka hasilnya S-nya adalah 30 cm. Nah, yang berikutnya adalah kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana S sama dengan akar S dalam kurung S dikurangi A, dalam kurung S kurangi B, dan dalam kurung S dikurangi C. Nah, kita langsung masukkan saja nilai dari S yang ini. Nah, nilai S yang ini, ini maksudnya adalah luas L. Nah, L sama dengan seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan S nya 30. Nah, 30 dikurangi 10, 30 kurangi 24, dan 30 dikurangi 26. 30 kurangi 10 adalah 20, 30 kurangi 24 adalah 6, 30 kurangi 26 adalah 4. Maka menjadi 30 dikali 20 dikali 6 dikali 4. Maka hasilnya adalah 14.400. Jadi akar 14.400. Akar dari 14.400 adalah 120. Dan satuannya adalah karena luas, maka isi satuan persegi. Luas dari segitiga tersebut adalah 120 cm persegi. Nah, itu untuk contoh soal mengenai keliling dan luas segitiga. Semoga dapat kalian pahami. Nah, yang berikutnya adalah terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share video ini ke rekan-rekan kalian ya, bagi yang membutuhkan ilmu tentang besar-besar sudut segitiga dan keliling dan luas segitiga. Nah, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu pada video saya berikutnya. Bye bye.